Nah, di sini saya tunjukkan bagian mana saudara-saudara akan mempelajari tentang menggelinding. Nah, bagian menggelinding yang pertama, dia tidak ada di atas permukaan bidang. Momen inersia berpengaruh pada setiap proses rotasional setiap benda. Nah, benda pertama yang akan kita pelajari itu adalah katrol. Katrol. Nah, katrol. Mungkin belum pernah lihat karena katrol ini akhirnya menjadi barang primitif. Pada prosesi katrol, tujuannya agar mudah memindahkan benda yang satu ke benda yang lain secara manual, dan ini disebut sebagai pesawat sederhana atau yang kemudian dikenal dengan sebutan pesawat Atwood. Bahwa massa M1 ini bisa menyebabkan massa M2 itu naik akibat gerakan massa M1. Seperti orang menimba, orang memindahkan beban, bocor di atas ruko. Nah, ini cara yang paling mudah. Menarik M1 bisa menggunakan tenaga manusia, bisa menggunakan tenaga motor, bisa menggunakan tenaga traktor atau generator dan lain-lain. Proses yang terjadi ada di dalam mekanisme melingkar ini. Ada dalam keadaan pertama bahwa katrol itu tidak berputar atau dikatakan selip. Pada keadaan selip, yang terjadi adalah keadaan translasi. Nah, dalam keadaan translasi, percepatan benda yang berada dalam satu sistem itu hanya dipengaruhi oleh benda yang lebih besar gayanya. Misalnya M1 lebih besar daripada M2. Maka percepatan gravitasi yang dialami karena tali ini sebagai media dan benda yang digantung itu mempunyai gravitasi atau kita namakan gaya berat, maka yang dominan nanti dalam keadaan translasi ini adalah W1 dikurang W2 dibagi jumlah semua massanya. Nah, gitu. Jadi ada M1G dikurang M2G dibagi M1 ditambah M2. Karena yang menjadi penariknya adalah W1 karena M1-nya lebih besar daripada M2. W1 lebih besar daripada W2. Itu sudah hukum alam. Kalau W2-nya sama besar dengan W1, maka sistem ini setimbang namanya. Kalau W1 sama dengan W2, tidak terjadi perubahan. Atau dengan kata lain, saat resultan gayanya 0, berarti semuanya diam. Atau bergerak lurus, beraturan. Itu bunyi hukum Newton pertama. Kalau kita ingin diam saja, tidak ada gaya yang besar kiri dan kanan. Atau tidak ada resultan gaya yang menyebabkan dia bisa berubah dari 0. Atau selama Anda bergerak lurus saja, biasa-biasa saja, tidak melakukan perubahan, maka itu dicapai suatu keadaan yang namanya setimbang. Nah, seperti orang bergerak menjelajah, penerbangan menjelajah itu tidak ada resultan gayanya, karena dia hanya bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap. Nah, di dalam konsep ini, yang terjadi itu adalah perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan ini menyebabkan adanya perubahan posisi. Yang semula di bawah, sekarang menjadi di atas. Yang semulanya hari ini sebagai pelajar SMA 2, beberapa tahun kemudian menjadi mahasiswa. Beberapa tahun kemudian menjadi mahasiswa, 2 tahun kemudian menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa. Nah, seperti itu. 4 tahun kuliah, 2 tahun kemudian lulus, ikut tes P3K, akhirnya diterima. Nah, itu perubahan-perubahan. Tapi kalau yang disebut tidak berubah atau bergerak lurus beraturan, orang lain masuk SMA, Anda bisa masuk SMA. Orang lain lulus SMA, Anda juga lulus SMA.
Orang lain kuliah, Anda juga ikut kuliah. Orang lain jadi sarjana, Anda juga jadi sarjana. Tidak ada yang berbeda satu dengan yang lain. Bisa dikatakan hal tersebut keadaan setimbang atau hanya bergerak lurus beraturan. Yang membedakannya seperti ini. Saat ini Anda kelas 11. Nanti begitu naik kelas 12, Anda ikut lomba, dan akibat dari ikut lomba berarti Anda berubah dari kebiasaan yang sekarang menjadi kebiasaan yang baru. Anda mendapatkan suatu kesempatan, misalnya bekerja di Istana Gubernur Kalimantan Tengah, menjadi pembawa acara, menjadi MC nikahan. Nah, itu perubahan. Perubahan itu yang tidak diakomodir oleh hukum kesetimbangan, tetapi hukum perubahan dalam hukum 2 Newton. Ada yang namanya percepatan yang dipengaruhi oleh gaya dan massa yang terlibat. Nah, jadi A di sini mengikuti kaidah resultan gayanya berapa, resultan massanya berapa. Jadi massa-massa yang terlibat itu semuanya menjadi beban, menjadi modal yang harus diangkat atau dikerek, atau yang menjadi masalah inersial namanya, masalah yang cenderung untuk mempertahankan kedudukan. Kalau Anda ingin berubah, ya Anda harus memperbesar gaya, bukan banyak gaya, memperbesar gaya. Karena gaya yang lain itu pasti melekat dengan setiap material yang ada. Ini posisi pertama saat keadaannya selip atau katrol ini yang diharapkan membantu tidak berputar sama sekali. Artinya dia tidak mau ikut turut serta sebagai mediator. Nah, posisi yang berikutnya, apabila katrol itu kemudian, saya gambarkan di sebelah, katrol ini terlibat karena ada M1 yang menarik dengan gaya W1, supaya M2 ini bisa naik dengan konsepnya sama, M1 lebih besar dari M2. Katrol ini mau turut serta karena dia ditarik oleh W1, berarti dia berputarnya ke sana. Jadi ada torsi, ada rotasi. Ini tegangan tali 1, ini tegangan tali 2. Nah, nanti keterlibatan katrol ini dapat dituliskan sebagai A sama dengan jumlah massa yang terlibat, jumlah gaya yang terlibat, hanya W1 dan W2, dibagi dengan M1 ditambah M2 ditambah setengah dari M. Nah, nanti saya jelaskan kenapa setengah ini. M ini adalah massa katrol. Setengah ini disebut dengan konstanta inersia. Dari mana dapatnya konstanta inersia? Katrol itu bentuknya sama seperti roda kan? Nah, momen inersia dari roda ini atau cakram, siapa yang masih ingat tadi? Nilainya adalah 1/2. Nah, betul, setengah mr kuadrat. Pada saat R dikalikan dengan alfa, ini menjadi A. A itu disebut dengan percepatan tangensial. Alfa ini namanya percepatan sudut. Jadi di dalam katrol itu ada torsi yang ditarik oleh W1 ini menjadi torsi 1 ke kiri, lalu dilawan oleh torsi 2 yang tali 2. Nah, pada saat penegangan torsi itulah berlaku momen inersia dikali alfa. Torsi nama lainnya dari momen gaya atau torsi. Nah, momen inersianya di sini. Daripada panjang-panjang lebar, Anda bisa lihat kalau katrol tidak membantu, maka ini percepatannya. Tapi kalau katrolnya nanti membantu, maka terjadilah percepatan yang lebih kecil. Nah, itu gunanya. Kenapa katrol yang diperlukan? Karena dengan bantuan katrol, sedikit saja tarikannya, maka gaya W2 ini bisa bergerak ke atas,
karena W1 ini dijadikan kuasa. Nah, di sini bebannya. W2 ini jadi beban. Kalau Anda ingin mengangkat beban karena kuasa yang ada di sebelah kiri, maka media yang dipakai di sini sebagai nilai ungkit namanya, atau leverage. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai pesawat mekanika, atau nama lainnya adalah pesawat Atwood. Tujuannya untuk mempermudah pekerjaan. Anda menggunakan HP, tetapi HP-nya tidak memberikan manfaat karena HP-nya ribet, tidak Anda kuasai. Berarti prinsipnya seperti ini, Anda hanya bertranslasi saja. Memang sekarang HP-nya mungkin bermerek Samsung, tapi Anda masih menggunakan gayanya gaya Nokia. Tapi kalau Anda melakukan perubahan di mana katrol juga terlibat, maka Anda bisa dikatakan menggunakan HP mereknya Samsung tapi bergayanya Apple, atau menggunakan HP Android tapi bergayanya lebih canggih daripada gaya Nokia, BlackBerry, dan HP-HP periode sebelumnya yang hanya bisa SMS dan telepon. Sekarang sudah bisa menonton video, sudah bisa bikin sosial media, sudah bisa merekam, sudah bisa motret, dan lain-lain. Nah, begitu, silahkan dicatat. Di sini ada dua kondisi, saat selip dan saat katrolnya ini berputar. Tau momen inersia, I momen inersia, alfa percepatan sudut, tau momen gaya atau torsi. Nah, katrol itu tidak ada yang bentuknya bola, sehingga tidak lazim jika konstanta ini berubah menjadi 2/3 atau 2/5. Cukup hanya setengah, karena dia menggelinding pada aksisnya atau pada sumbunya saja. Kalau bola itu kan semua sumbu nih. Namanya gyros atau giral, jadi dia bisa berputar ke segala arah, 360 derajat bahkan lebih. Kalau katrol kan hanya bisa memutar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, sama seperti baling-baling. Sampai di sini, jika ada yang belum jelas, ada yang perlu ditanyakan, pertama-tama dalam sistem mekanika Anda harus lihat dulu siapa yang lebih besar. Jadi resultan gayanya tetap W1 dikurang W2 karena M1 nya lebih besar dari M2. Gayanya adalah gaya berat karena dia arahnya menuju ke bawah. Kalau dia arahnya ke kiri ke kanan, nah itu dipengaruhi oleh A. Jadi A itu arahnya ke kiri ke kanan, arah horizontal. Sementara yang arah vertikal ini lebih banyak G atau percepatan gravitasi. Di mana-mana nilai percepatan gravitasi sekitar 9,8. Yang lebih besar nilai percepatan gravitasinya ada di kutub-kutub, kutub utara dan kutub selatan, karena mereka cenderung untuk tidak berotasi karena sebagai sumbu bolanya secara vertikal. Baik, sampai di sini dulu. Jika ada yang mau ditanya, dijelaskan, saya beri kesempatan 1 menit. Ya, jika tidak ada, maka di dalam tugas pekerjaan Anda nanti yang akan saya bagikan, ini nggak usah ngasih contoh lah, karena ini sangat fenomenal. Sangat fenomenal. Oke. Nanti Anda kerjakan. Jika M1 itu adalah 25 kg dan M2 itu adalah 10 kg, lalu massa katrol ini adalah 5 kg, untuk kondisi pertama berapa nilai percepatannya, untuk kondisi kedua
untuk kondisi kedua, berapa nilai percepatannya? Kondisi pertama itu yang ini, kondisi kedua yang ini. Nilai G yang digunakan adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Sekali lagi, ini soal yang nanti Anda kerjakan di kertasnya. Silakan dilampirkan dalam bentuk foto. M1-nya 25 kg, M2-nya 10. Masa katrolnya adalah 5 kg. Percepatannya untuk kondisi 1 seperti apa? Untuk kondisi 2 bagaimana? Dengan nilai G 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, itu contoh pertama. Sekarang ke bagian kedua. Di bagian kedua ini, bentuk katrolnya mengalami perubahan. Jadi katrolnya justru di bawah. Jadi T, ini W. Kalau bentuknya demikian, berarti katrolnya nanti akan mengalami dua kemungkinan gerakannya. Dari porosnya ini, W yang ada di poros tidak bisa melakukan torsi, dia hanya menerima torsi dari T. Jadi torsinya hanya ada di sebelah ini dan berputar seperti itu. Maka menurut hukum kedua Newton, resultan gayanya adalah M kali A, yang membuat resultan gayanya T dikurang W, agar diperolehlah perubahan kecepatan, karena bendanya ini pasti berputar. Nah, kalau menggunakan aturan torsi, nanti ada I kali alfa. Torsinya yang dilakukan hanya oleh T dan jari-jari katrol R. Berarti T kali R sama dengan I kali alfa. Jadi persamaan dua dulu dibereskan. Momen inersia untuk katrol, nama lain katrol adalah cakram, roda, silinder, maka momen inersianya menjadi setengah mr kuadrat. Jadi TR sama dengan setengah mr kuadrat kali alfa. T, R-nya hilang 1, sisa R-nya setengah mr alfa. R alfa tadi adalah R kali alfa adalah A. Berarti kita bisa gantikan namanya menjadi setengah MA. Nah, persamaan dua ini kita pindahkan ke atas. Berarti setengah MA dikurang W sama dengan MA. W adalah, W-nya negatif, pindah sebelah sana. So, setengah MA. Oh ya, kemarin kalau arah putarannya searah jarum jam, torsinya bertanda apa ya? Negatif. Negatif. Ya, di sini tulis negatif. Setengah MA. Berarti kalau W-nya ini positif, berarti min setengah MA dikurang MA. Jadi W-nya menjadi min 3/2 MA. Jadi tanda negatif ini hanya menunjukkan arah dari torsi, bahwa searah jarum jam. Jarum jam. W 3/2 MA. Nah, W itu sendiri isinya adalah MG. Di sini 3/2 MA. Dari kesamaan ini A sama dengan 2/3 G. Jadi percepatan gravitasi untuk bangun atau keadaan yang demikian nilainya 2/3 percepatan gravitasi.
selama momen inersianya bernilai setengah mr kuadrat. T sama dengan mg ditambah ma. TR setengah mr setengah ma, arahnya searah jarum jam, T-nya minus setengah. Ya. Nah, ini fenomena gerakan katrol jika dia tidak diikat pada porosnya. Jadi dia ditarik oleh porosnya yang ada di sebelah. Nah, ini sebenarnya contoh untuk soal-soal Olimpiade Fisika. Ini sebagai pengayaan.